Ini saya akan membahas tentang mitos-mitos hipnotis yang banyak sekali beredar di masyarakat kita. Mitos yang pertama adalah orang yang dihipnotis akan kehilangan kontrol dan kehilangan kesadarannya. Mereka beranggapan seperti ini karena mereka melihat di pertunjukan-pertunjukan di TV di mana orang yang dihipnotis melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang konyol seperti merayu kursi atau menelpon menggunakan botol aqua atau hal-hal yang konyol yang lainnya. Faktanya, orang yang dihipnotis itu mempunyai kontrol atas dirinya. Jika dia ingin membuka mata, dia bisa melakukannya dan dia tidak kehilangan kesadarannya. Secara logika, bagaimana mungkin orang yang kehilangan kesadarannya bisa mendengar suara dari orang yang menghipnotis? Oke, ada suatu pengalaman tentang kontrol. Ketika Trans Community melakukan pertunjukan di salah satu sekolah negeri di Samarinda, dalam seleksi tes sugestibilitas, dalam seleksi orang yang bisa diajak dalam permainan stage, Trans Community menemukan tiga orang subjek, dua cewek, satu cowok. Nah, ketika si praktisi stage hipnotis melakukan proses pemberian hipnosis, salah satu dari mereka itu langsung membuka matanya. Nah, seperti Anda lihat, bahwa mereka itu masih mempunyai kontrol penuh terhadap dirinya dan mereka tidak kehilangan kesadarannya karena mereka masih bisa mendengar. Oke. Mitos yang selanjutnya adalah hipnotis itu haram karena menggunakan jin dan membongkar aib orang. Oke, sebagai praktisi hipnotis, kadang-kadang saya memakai jeans ketika melakukan hipnotis atau ketika memberikan pelatihan. Saya juga kadang-kadang menggunakan jin. Itu biasanya karena celana kain saya sedang dicuci oleh istri saya. Oke, sorry. Hipnotis tidak menggunakan jin. Hipnotis itu adalah murni ilmu komunikasi. Hipnotis adalah murni ilmu komunikasi. Orang yang mengatakan bahwa hipnotis itu menggunakan jin itu biasanya adalah orang-orang yang percaya dengan mistik. Orang-orang yang sangat percaya sekali dengan sesuatu yang berhubungan dengan klinik-klinik. Dan orang yang mengatakan seperti ini itu orang yang belum mempelajari hipnotis secara benar. Jika ada orang mengharamkan hipnotis karena menggunakan jin, sebaiknya yang perlu dipertanyakan adalah dasar dia apa. Apakah dia sudah belajar hipnotis secara benar atau dia hanya mendapatkan informasi dari orang yang katanya A, katanya B, dan katanya. Atau mungkin karena dia berasumsi karena melihat pertunjukan di televisi. Padahal yang namanya pertunjukan, fungsi utamanya adalah hiburan, bukan real. Oke, dan yang masalah membongkar aib orang, hipnotis tidak digunakan untuk membongkar aib orang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, orang yang dihipnotis
bisa menolak sugesti yang diberikan oleh si penghipnotis. Jika seorang penghipnotis bermaksud untuk mengorek-ngorek hal-hal pribadi dari orang yang dihipnotis, sebenarnya orang yang dihipnotis itu bisa menolaknya. Orang yang dihipnotis bisa diam saja atau membuka matanya. Intinya bahwa hipnotis bukan kontrol terhadap orang lain. Dan hipnotis tidak menggunakan jin kecuali celana jeans. Oke. Mitos selanjutnya, orang yang dihipnotis itu sama dengan tidur. Sama dengan mitos tadi yang pertama saya katakan. Jika orang yang dihipnotis itu sama dengan tidur, bagaimana mungkin dia masih mau mendengar kata-kata orang yang menghipnotis dia? Kalau seandainya orang yang dihipnotis itu tidur, bagaimana mungkin dia bisa berdiri dan melakukan saran yang dia terima? Oke. Memang pada aplikasi hipnosis seorang praktisi menggunakan kata tidur, tapi ini hanyalah sekedar kata, di mana kata tidur itu lebih mudah dipahami oleh orang lain, yang sama dengan ketika kita bilang tidur, dia menutup mata dan merasakan rileks. Oke. Sebenarnya sampai saat ini kita masih belum menemukan kata pengganti untuk kata tidur ini. Nah, mitos yang selanjutnya adalah orang yang mudah dihipnotis itu lemah mentalnya. Pemahaman ini banyak diberikan orang lain ketika dia melihat bahwa hanya orang-orang yang lemah mental yang mau menuruti perintah-perintah konyol dan melakukan perintah konyol tersebut. Oke. Hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan lemah mental. Malah sebaliknya, kalau kita sangat susah sekali kita menghipnotis orang yang lemah mental. Karena syarat utama dari hipnotis adalah komunikasi dua arah. Baik itu komunikasi secara verbal atau non-verbal. Yang jelas, lawan bicaranya paham dengan apa yang dimaksud oleh si penghipnotis. Jadi ingat, bagaimana mungkin kita bisa menghipnotis orang yang lemah mental jika dia tidak tahu apa maksud kita? Oke, mitos yang selanjutnya adalah hipnotis itu berbahaya, bisa bikin kita nggak bangun lagi. Oke, mitos yang ini saya ketahui sendiri ketika orang terdekat saya, keluarga saya itu mengetahui saya bisa hipnotis. Beliau bilang, wah, jangan-jangan tidak bisa bangun lagi. Sebenarnya faktanya hipnotis itu tidak berbahaya. Hipnotis, orang yang dihipnotis, dia bisa membuka matanya kapanpun. Tapi memang kadang-kadang karena saking keenakan, orang tersebut malas membuka matanya. Jadi sekali lagi, hipnotis itu tidak berbahaya. Terus yang selanjutnya, untuk belajar hipnotis perlu melakukan ritual-ritual dan mantra-mantra tertentu.
Mitos yang ini terjadi karena banyak pemahaman yang keliru di masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia yang sangat percaya sekali dengan mistik. Banyak sekali orang yang menganggap untuk belajar hipnotis itu memerlukan bacaan-bacaan tertentu. Oke, kalau baca-baca tertentu memang iya, tapi bukan bermaksud untuk sebagai mantra, tapi hanya sebagai komunikasi kepada subjek kita. Dan kita tidak perlu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, karena hipnotis bukan mistik. Oke, itulah mitos-mitos yang banyak beredar di masyarakat. Memang ada mitos yang tidak saya ungkapkan di sini atau belum saya ketahui di sini, tapi jujur saja tugas kita agak berat karena banyak salah persepsi dari masyarakat tentang apa itu hipnotis karena ketidaktahuan mereka, dan banyaknya acara-acara televisi yang menggunakan hipnosis yang sehingga membuat para penontonnya itu percaya 100% dan membuat mereka semakin keliru menganggap hipnotis. Dan mereka lupa acara televisi tujuannya adalah untuk hiburan. Sekali lagi, tugas kita sebagai seorang praktisi hipnotis adalah meluruskan persepsi yang salah yang beredar di masyarakat ini. Jika Anda menemui mitos yang belum saya ungkapkan di sini dan bingung cara menjawabnya, Anda bisa menghubungi saya melalui email ataupun SMS. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang hipnotis dan bagaimana cara menghipnotis seseorang, pertama-tama kita harus menyamakan persepsi dulu tentang arti dari hipnotis. Karena setiap praktisi itu mempunyai pemahaman dan mempunyai pemikiran yang berbeda tentang apa itu hipnotis. Orang awam juga mempunyai pemahaman yang beda tentang apa itu hipnotis. Oke. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, hipnotis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Berdasarkan US Department of Education Human Services Division, hipnosis adalah penembusan filter mental pikiran sadar diikuti dengan tertanamnya suatu saran atau sugesti yang dapat diterima. Nah, secara pribadi saya lebih suka menggunakan pemahaman berdasarkan US Department of Education. Karena bagi saya, hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan membuat orang tidak sadar sama sekali, tidak ada hubungannya dengan mistik, dan tidak membuat orang di bawah kontrol kita secara penuh. Bagi saya, hipnotis hanyalah penembusan filter mental atau critical factor kalau bagi saya, dan diikuti dengan tertanamnya suatu sugesti yang dapat diterima. Nah, tentang apa itu critical factor, apa itu filter mental akan Anda pelajari di video selanjutnya. Dan di bagian ini salah satu yang penting adalah sugesti yang dapat diterima.
Dalam artian, kita tidak bisa mengontrol penuh orang yang kita hipnotis. Kita tidak bisa membuat orang yang kita hipnotis melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai moral dia. Sugesti atau saran yang dia lakukan itu adalah saran yang tidak bertentangan dengan nilai moral dia. Oke. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang aplikasi-aplikasi hipnotis yang bisa kita gunakan di masyarakat dan istilah-istilah dari aplikasi tersebut. Aplikasi yang pertama adalah street atau stage hypnosis. Aplikasi ini tujuan utamanya adalah untuk hiburan. Bagaimana caranya menghibur penonton yang menonton pertunjukan kita? Bagaimana caranya agar si penonton bisa merasa terhibur dengan apa yang kita tunjukkan? Jadi, syarat yang paling utama dalam aplikasi ini adalah jiwa seorang entertainment. Praktisi yang belajar hipnotis bisa melakukan permainan state hipnotis, tapi tidak semua praktisi yang mempunyai jiwa entertainment. Dalam aplikasi state atau street hipnotis, si praktisi biasa mengkombinasikannya dengan permainan sulap agar si penonton lebih terhibur dan si penonton lebih tertarik dengan apa yang stage hipnotis tunjukkan. Tapi ingat, hipnotis bukan cabang dari sulap atau bukan cabang dari magician. Saya menekankan hal ini karena saya pernah menemui beberapa praktisi magician, beberapa praktisi sulap yang percaya betul bahwa hipnotis itu adalah cabang dari sulap. Padahal hipnotis dengan sulap itu adalah cabang ilmu yang berbeda. Dia hanya dikombinasikan dalam suatu pertunjukan agar pertunjukan itu terlihat lebih menarik. Aplikasi yang selanjutnya adalah hipnoterapi. Hipnoterapi ini digunakan untuk intervensi dalam proses terapi. Biasa digunakan untuk keluhan-keluhan yang bersifat psikosomatis atau berupa pikiran, penyakit-penyakit yang berasal dari pikiran. Bisa mengobati untuk trauma, fobia. Nah, karena dia bersifat terapi, maka tidak semua praktisi hipnotis bisa melakukan hipnoterapi secara efektif. Maksud saya seperti ini. Teknik hipnoterapi mungkin semua praktisi bisa melakukannya jika dia belajar, tapi jika dia tidak punya jiwa seorang terapis, maka intervensi dalam terapinya menjadi kurang efektif. Dalam sesi terapi, yang paling penting adalah bagaimana seorang hipnoterapi itu bisa memahami psikologi manusia. Hipnoterapi adalah teknik. Maaf. Hipnoterapi adalah teknik. Tapi poin yang paling penting adalah bagaimana seorang hipnoterapis memahami psikologi manusia, jalan pikiran manusia. Jika seorang hipnoterapis memahami tersebut, maka terapi yang dia lakukan menjadi lebih efektif lagi.
Aplikasi selanjutnya adalah forensik hipnotis. Forensik hipnosis digunakan untuk membantu penyelidikan kriminal dan dia hanya digunakan kepada saksi, bukan ke tersangka untuk mengakui kesalahannya. Sekali lagi, forensik hipnosis digunakan ke saksi, bukan ke tersangka yang untuk untuk mengakui kesalahannya. Forensik hipnosis digunakan agar si saksi bisa menjelaskan lebih detail tentang suatu kejadian kriminal atau ciri-ciri dari tersangka maupun dari kendaraan yang dipakai tersangka, yang jika dia dalam interogasi dalam kondisi sadar atau kondisi biasa dia tidak ingat. Semisal seorang saksi yang melihat kejadian perampokan dan dia hanya melihat secara sekilas mobil dan wajah tersangka. Ketika proses interogasi dia ingat secara samar-samar ciri-ciri dari mobil tersangka, ciri-ciri dari wajah tersangka, dia hanya samar-samar. Nah, forensik hipnosis digunakan untuk mencari lebih detail lagi dari tersangka, dari ciri-ciri tersangka maupun kendaraan yang dipakai. Semisal plat nomor dari mobil yang dipakai tersangka, ciri-ciri khusus yang dipakai tersangka, warna dari mobil ataupun merek dari mobil, atau wajah dari si tersangka. Jadi dia tidak dipakai untuk membuat si tersangka mengakui kesalahannya. Di beberapa negara, pengadilannya tidak mengakui hasil dari forensik hipnosis. Hal ini terjadi karena dari beberapa kasus terjadi karena forensik hipnosis membuat saksi mengatakan hal yang salah dan membuat orang yang tidak bersalah menjadi salah dan dihukum karena kesalahan orang lain. Beberapa tahun kemudian baru terungkap bahwa si tersangka ini bukan yang ditunjuk oleh si saksi. Hal ini terjadi biasanya karena kekurang mahiran si forensik hipnosis. Aplikasi yang selanjutnya adalah hypnoselling. Hypnoselling adalah digunakan tujuannya untuk proses penjualan. Dalam hypnoselling, fokus tujuan utamanya adalah bagaimana si calon pembeli mau membeli barang kita dengan sukarela. Dalam proses ini banyak sekali teknik-teknik waking hypnosis. Aplikasi selanjutnya adalah hypnobirthing. Hypnobirthing itu digunakan untuk memudahkan persalinan. Ada dua kubu dalam penggunaan hipnosis untuk proses melahirkan. Kubu yang pertama adalah menggunakan hipnosis untuk melakukan anestesi secara total, atau menggunakan hipnotis untuk menghilangkan rasa sakit secara total. Jadi ketika si ibu atau orang tua si bayi itu melahirkan, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sedangkan kubu yang lain, dia lebih menggunakan hipnosis untuk persiapan persalinan. Jadi penggunaan hypnobirthing digunakan untuk agar si ibu tidak menjadi cemas atau takut ketika mau melahirkan. Ketika si ibu tidak sakit, tidak cemas atau takut, maka proses melahirkan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih sedikit rasa sakitnya. Kubu ini meyakini rasa sakit
rasa sakit dalam proses melahirkan itu bisa menjadi indikator atau bisa menjadi hal yang penting untuk mengetahui bahwa persalinan ini mengalami kelainan atau tidak. Nah, dalam penggunaan hypnobirthing, secara pribadi, saya lebih menyarankan ini dilakukan oleh dokter kandungan atau bidan, karena mereka lebih tahu tentang proses persalinan. Jika ada hal-hal yang tidak inginkan, dia bisa melakukan intervensi secara medis. Oke. Nah, proses aplikasi selanjutnya adalah hipnodontik. Hipnodontik digunakan untuk para dokter. Mereka menggunakannya agar si pasien tidak merasakan sakit ketika mereka melakukan intervensi, melakukan proses dalam pengobatan. Nah, itulah aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan, banyak menggunakan hipnotis. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain dan istilah-istilah yang lain yang belum bisa saya sebutkan di sini, dan saya yakin aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih luas lagi. Tugas Anda adalah menemukan aplikasi yang bisa kita gunakan, aplikasi lain, aplikasi yang kita gunakan untuk menggunakan proses hipnotis. Oke, sekian. Dalam video ini, saya akan membahas tentang teori dari pikiran manusia. Berdasarkan ilmu psikologi, pikiran manusia dibagi menjadi 3. Pikiran sadar, bawah sadar, dan tak sadar. Khusus untuk video hipnotis, saya hanya akan membahas tugas dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar saja. Pikiran sadar mempunyai karakter kerja, dia berpikir secara linier atau lurus, masa lampau, sekarang, masa depan. Dan dia bersifat kritis atau rasional, lebih ke arah logika. Dia mengontrol gerakan sadar kita. Jika Anda ingin mengambil pulpen di depan Anda dan Anda bisa melakukannya, pikiran sadarlah ya yang bertugas untuk melaksanakannya. Kemampuan dia terbatas, 7-9 tugas dalam satu waktu. Tempat ingatan jangka pendek kita. Anda mungkin masih bisa mengingat apa yang Anda lakukan 1 jam lalu. Mungkin masih bisa mengingat apa yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu. Tapi, apakah Anda ingat apa yang Anda lakukan 5 tahun lalu? Atau mungkin 10 tahun lalu? Atau ketika Anda berusia 1 tahun? Pikiran sadar adalah tempatnya memori jangka pendek. Pikiran sadar merupakan tempat dari kemauan kita. Anda ingin mengambil pulpen, Anda ingin makan, Anda ingin minum. Disinilah dia berada. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar, dia berpikir secara acak, bersifat lebih ke intuisi atau intuitif. Dia mengontrol gerakan secara tak sadar, otomatis atau secara refleks. Jika misal
ketika mata Anda secara tidak sengaja kemasukan sesuatu, mungkin debu, secara refleks Anda akan menguceknya. Dan pikiran bawah sadar mempunyai kemampuan hampir tidak terbatas. Dia bisa melakukan 2,3 juta tugas dalam satu waktu. Misalnya, Anda tidak akan sadar ketika Anda mau mengambil pensil di depan Anda tidak akan memerintahkan ke otak otot-otot mana yang harus bekerja, otot di jari-jari apa yang harus bekerja. Yang Anda lakukan hanya langsung mengambilnya. Nah, tugas-tugas yang tidak Anda ketahui ini dikerjakan oleh pikiran bawah sadar Anda. Di sini merupakan tempat ingatan jangka panjang Anda atau memori Anda. Kalau secara sadar Anda lupa apa yang Anda lakukan 10 tahun yang lalu, di pikiran bawah sadar, ingatan itu masih tersimpan dengan rapi. Bahkan ketika Anda berusia 1 tahun, ingatan tersebut masih tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Dia merupakan tempat terbentuknya keyakinan dan kebiasaan baru. Jadi, inilah tugas dari pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Agar lebih memudahkan Anda, kita mengumpamakan mereka ini adalah seperti gunung es yang berada di lautan. Yang berada di permukaan laut itu adalah kita umpamakan sebagai pikiran sadar Anda. Nah, seberapa besar atau sebanyak apapun gumpalan es yang berada di permukaan laut, dia masih kalah jauh dengan apa yang ada di bawah laut atau pikiran bawah sadar Anda. Banyak teori yang memilah mereka bahwa pikiran bawah sadar itu mencapai 90% dari tugas-tugas pikiran Anda, dan 10%-nya adalah pikiran sadar Anda. Sedangkan di antara pikiran sadar dan bawah sadar Anda ada suatu filter yang biasanya disebut sebagai critical factor atau critical area. Tugas dari critical factor adalah sebagai filter atas data yang Anda terima secara sadar. Jika sesuai dengan program yang sudah Anda di pikiran bawah sadar Anda, maka data tersebut akan memperkuat program tersebut. Atau apa yang Anda dengar, jika sesuai dengan program yang sudah ada di dalam bawah sadar Anda, maka apa yang Anda dengar tersebut akan memperkuat program tersebut. Bisa kebiasaan, bisa mindset atau emosi. Tapi jika tidak sesuai, maka data tersebut akan ditolak oleh critical factor. Nah, cara melewati critical factor itu yang pertama adalah pengulangan atau repetisi. Ini biasa disebut sebagai afirmasi yang dilakukan berulang-ulang. Orang MLM itu biasa melakukan hal ini. Dia memberikan sugesti kepada diri sendiri atau yang biasa disebut sebagai autosuggestion. Dia mengulang-ulang sugestinya, mengulang-ulang afirmasinya. Cara ini lumayan melelahkan, tapi jika terus dilakukan dan akhirnya critical factor menjadi lemah, sugesti tersebut bisa masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Cara kedua untuk melewati critical factor adalah melalui
saran dari figur yang sangat kita hormati. Semisal, jika Anda mengidolakan atau sangat menghormati seorang kiai, apa yang dia sampaikan kepada Anda, kecenderungan kita akan menerimanya secara langsung tanpa memikirkannya. Ini seperti orang-orang yang fanatik pada satu orang tertentu. Jadi ketika seseorang itu fanatik kepada seseorang, orang yang fanatik tersebut akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh idola dia atau orang yang dihormati. Si orang fanatik tersebut akan menyetujui mayoritas apa yang dikatakan oleh figur yang dia sangat hormati tersebut. Cara yang ketiga adalah emosi yang intens. Dengan adanya emosi yang intens, kita akan mengingat suatu kejadian tersebut. Dan ketika kita dalam emosi yang sangat intens, kita lebih mudah untuk dipengaruhi. Semisal, ketika Anda dalam emosi atau marah yang sangat-sangat luar biasa, Anda akan lebih mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Semisal, ketika Anda sedang marah terhadap seseorang, Anda lebih mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan semisal pemukulan ke orang yang Anda marah tersebut. Yang keempat, identifikasi kelompok termasuk keluarga kita. Maksudnya seperti ini. Program yang sudah ada dalam diri Anda sekarang, kebiasaan yang sudah ada dalam diri Anda, mindset Anda merupakan pemrograman dari lingkungan sekitar atau keluarga kita. Nah, program tersebut bisa berubah ketika kita berada di suatu kelompok yang baru. Semisal, dari keluarga kita terbiasa untuk berteriak atau terbiasa dengan berucap dengan nada intonasi yang tinggi. Nah, ketika kita berada di kelompok yang baru dan kita melihat bahwa berkata-kata dengan intonasi yang tinggi di kelompok yang baru tersebut, ini bisa dibilang sebagai kita lagi marah. Dah, karena kita berada di kelompok yang baru, maka kita, jika Anda menginginkannya, kita bisa menurunkan intonasi suara atau membentuk suatu kebiasaan yang baru. Yang kelima, cara melewati ketiga faktor adalah menggunakan hipnotis. Hipnotis sangat efektif untuk melemahkan critical factor. Di video selanjutnya saya berikan gambaran bagaimana cara pikiran manusia bekerja. Nah, saatnya saya membahas sistem kerja dari pikiran kita. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan di antara pikiran sadar dan bawah sadar tersebut ada critical factor atau yang bias orang lain menyebutnya sebagai critical area. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ingin menekankan kepada Anda bahwa gambar yang ada di depan Anda ini hanyalah sebuah model yang supaya saya lebih mudah menjelaskan kepada Anda, model yang
bisa membuat Anda lebih mudah memahami sistem kerja pikiran. Oke, saya lanjutkan. Jika kita memberikan saran kepada orang lain atau kepada diri kita tanpa menggunakan hipnotis, jika saran atau sugesti tersebut sesuai dengan program yang ada dalam bawah sadar atau sesuai dengan belief, sesuai dengan mindset, maka critical factor membiarkan saran tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan memperkuat program yang ada dalam pikiran bawah sadar tersebut, atau memperkuat dari belief orang yang kita beri saran atau diri kita kalau kita memberi saran pada diri kita. Tapi jika seandainya saran atau sugesti tersebut tidak sesuai dengan program yang ada dalam pikiran bawah sadar kita atau tidak sesuai dengan belief yang dianut oleh orang tersebut, maka critical factor akan menolak saran tersebut. Oke. Nah, ini terjadi jika kita memberikan saran atau sugesti kepada orang lain atau diri kita tanpa menggunakan hipnotis, tanpa membuat critical factor menjadi lemah. Nah, tapi seandainya jika kita memberikan saran menggunakan hipnotis, maka dengan teknik tertentu critical factor menjadi lemah dan membuat saran tersebut masuk langsung ke dalam pikiran bawah sadar. Tapi perlu diingat, saran tersebut akan dieksekusi oleh pikiran bawah sadar jika saran tersebut tidak membahayakan si subjek. Saran tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma dasar yang dianut oleh si subjek. Nah, supaya lebih jelas saya akan memberikan sebuah contoh. Semisal, saya ulangi lagi ya. Okay. Ini biasa dilakukan oleh praktisi MLM yang biasa memberikan suatu afirmasi yang membuat dengan tujuan membuat si praktisi MLM itu menjadi percaya diri dalam berbicara dengan orang lain. Afirmasinya sih biasanya seperti, saya adalah orang percaya diri, saya adalah orang yang menarik. Dan afirmasi itu dilakukan terus-menerus di depan kaca, di mana-mana, di tulisan. Nah, jika afirmasi itu sesuai dengan program atau belief yang dianut oleh praktisi tersebut, maka afirmasi itu akan masuk dan memperkuat dari belief si orang tersebut. Tapi jika praktisi MLM itu bukan orang yang percaya diri, bukan orang supel, maka saran atau afirmasi itu akan ditolak. Jadi, efektivitas afirmasi dalam menanamkan suatu sugesti itu membutuhkan usaha yang sangat keras. Memang salah satu cara membypass critical factor adalah repetisi atau sesuatu yang berulang-ulang-ulang. Tapi dengan melakukan pengulangan tersebut butuh effort atau kerja yang sangat keras agar afirmasi tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, dengan menggunakan hipnotis, afirmasi tersebut bisa masuk langsung ke bawah sadar. Bahkan jika menggunakan teknik intervensi dalam hipnoterapi, orang tersebut bisa menjadi langsung percaya diri. Orang tersebut bisa menjadi lebih supel kepada orang lain jika teknik yang digunakan itu tepat. Critical factor ini juga berlaku ketika
kita berkeinginan membantu orang yang mempunyai fobia. Banyak sekali fobia-fobia atau takut yang berlebihan kepada sesuatu yang bisa kita anggap sepele atau hal-hal yang konyol, semisal fobia akan gelap, fobia darah, atau fobia kecoa. Jika kita menolong dia dengan memberitahu dia kecoa itu kan binatang kecil, kamu kalau menginjak kecoa juga dia akan mati. Secara logika dia akan mengamini atau mengiyakan bahwa benar kecoa itu kecil. Tapi secara bawah sadar, dia tetap takut terhadap kecoa. Dia tetap akan memberikan reaksi, mungkin nafas menjadi lebih cepat. Ekspresi takut dia menjadi terlihat ketika dia melihat kecoa atau bahkan membayangkan kecoa. Secara logika dia tidak menginginkan hal ini, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas yang ada dalam diri kita adalah akibat dari program yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Jika program itu sudah terbentuk dalam pikiran bawah sadar kita, maka intervensi secara sadar atau intervensi yang tanpa melemahkan critical factor akan sia-sia, karena semua saran akan ditolak sama dia. Secara logika dia akan mengiyakan, secara logika dia setuju dengan apa yang Anda kemukakan, tapi program itu yang ada dalam pikiran bawah sadar tetap akan jalan. Jadi tugas kita sebagai praktisi teknologi pikiran adalah bagaimana cara melemahkan critical factor agar kita lebih mudah membantu orang lain. Oke, nah demikianlah sistem kerja dari pikiran kita. Jika Anda ingin bertanya, jika Anda kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, dan karena ini adalah bagian paling penting dalam teknologi pikiran, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan email atau SMS kepada saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tahapan dari hipnotis. Tahapan yang pertama adalah prainduksi atau sebelum kita melakukan induksi. Pada tahapan ini kita melakukan tes sugestibilitas. Pada tahapan ini, jika kita melakukan sesi terapi atau melakukan aplikasi hipnotis yang lain di luar stage hipnotis, kita menjelaskan kepada subjek atau ke klien apa itu hipnotis, gambaran secara general apa itu hipnotis, bagaimana rasanya ketika dihipnotis. Yang tujuan utamanya adalah menghilangkan rasa takut dihipnotis. Seperti yang Anda tahu bahwa image dari hipnotis di Indonesia itu cenderung ke arah negatif. Nah, oleh sebab ini juga khusus untuk permainan stage lebih baik kita hanya melakukan tes sugestibilitas, karena tujuan utama kita hanyalah mencari orang yang mempunyai tingkat sugestibilitas yang bagus atau mudah sekali dihipnotis. Karena kalau kita menjelaskan ke penonton bahwa kita akan bermain dengan hipnotis berdasarkan pengalaman yang ada, mereka akan cenderung defensif. Mereka suka, mereka akan menyambut permainan itu, tapi ketika kita melakukan tes sugestibilitas, mereka cenderung untuk mengabaikan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Nah, jadi khusus untuk permainan stage lebih baik
Anda langsung melakukan tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas yang Anda lakukan bisa berpura-pura Anda mengetes tingkat konsentrasi mereka, atau bisa juga Anda bungkus dengan permainan sulap. Oleh karena itu, dalam permainan state hipnotis, tujuan utama kita adalah menghibur, dan alangkah baiknya Anda mempunyai skill yang lain selain hipnotis, agar apa yang Anda tampilkan menjadi lebih berwarna. Setelah prainduksi, kita memasuki tahapan induksi. Tahapan induksi adalah tahapan di mana kita melakukan induksi yang fungsi utamanya adalah membypass critical factor dari si subjek. Induksi yang Anda lakukan bisa berupa shocking, Deaf-Ehlmann, progresif relaksasi, atau induksi atau rapid induksi. Yang jelas, sesuaikan induksi yang Anda gunakan dengan tempat dan tujuannya. Jika Anda bermain stage, tidak saya sarankan menggunakan induksi Deaf-Ehlmann. Permainan stage lebih disarankan menggunakan shocking induksi ataupun rapid induction. Tapi jika Anda menggunakan hipnotis dengan tujuan terapi, sangat saya sarankan menggunakan induksi Deaf-Ehlmann atau induksi yang lebih lembut. Setelah kita melakukan induksi, kita melakukan yang namanya deepening. Fungsi dari deepening adalah memperdalam rasa trance yang dirasakan si klien atau subjek. Karena untuk memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar memerlukan trance yang lumayan dalam, tergantung tujuan dari sugesti tersebut. Khusus untuk permainan stage, jika Anda sudah memilih subjek yang mempunyai tingkat sugestibilitas yang bagus, biasanya Anda tidak akan mengalami kesulitan di sini, karena permainan stage yang paling vital adalah memilih subjek yang mempunyai tingkat sugestibilitas yang bagus. Sedangkan khusus untuk terapi, jika level trance dari si klien itu masih kurang, semisal si klien itu masih belum merasakan rileks, Anda lihat si klien ini masih terlihat tegang, maka Anda perlu berulang-ulang melakukan deepening. Setelah level trance sudah kita dapat, kita bisa memberikan sugesti. Nah, khusus untuk permainan stage hipnotis, jika Anda sudah selesai bermain-main dengan si subjek, ada baiknya, wajib hukumnya untuk menetralkan sugesti yang Anda berikan kepada si subjek, kecuali jika sugesti itu adalah sugesti yang memberdayakan si subjek. Semisal, jika Anda bermain-main dengan amnesia, Anda membuat si subjek ini menjadi lupa nama dia atau lupa angka 5. Ketika permainan sudah selesai, Anda kembali menetralkan sugesti tersebut. Oke, demikianlah tahapan-tahapan dari hipnotis. Perlu Anda ingat, tahapan ini adalah tahapan dari hipnotis yang standar. Karena jika mengacu pada arti dari hipnotis yang saya anut, tahapan ini menjadi tidak jelas. Bahkan untuk permainan waking hipnotis atau hipnotis dengan mata terbuka, kita tidak melakukan deepening. Kita langsung memberikan sugesti ke si subjek tersebut. Bahkan kita tidak melakukan induksi standar. Kita langsung memberikan sugesti ke si subjek tersebut.